Halo Besti, selamat datang di podcast Besti, bincang-bincang seputar statistik di BPS Kabupaten Semarang. Kali ini bersama saya Tantri, didampingi oleh Mas Cahya dari Diskumperindak Kabupaten Semarang. Mas Cahya ini sebagai fasilitator kewirausahaan ya Mas. Siap. Nah, boleh dijelaskan Mas, ini peran Mas sebagai fasilitator kewirausahaan di Kabupaten Semarang ini seperti apa? Oke, baik. Terima kasih Mbak Tantri. Bahagia sekali hari ini bisa berkunjung ke BPS untuk men-sharingkan berbagai macam hal. Tadi sudah diperkenalkan, saya Cahya dari Diskumperindak sebagai fasilitator kewirausahaan. Fasilitator kewirausahaan ini adalah formasi jabatan yang bertugas untuk mengkompilasi data menjadi sebuah informasi untuk menjadi landasan dalam pembuatan suatu keputusan, kebijakan, ataupun pembinaan. Secara khusus lebih fokusnya adalah pembinaan terkait usaha mikro, kecil, menengah, atau biasa yang disingkat UMKM. Oke, yang biasa dilakukan Mas Cahya sendiri dalam praktek di lapangan untuk mendampingi UMKM tersebut apa aja nih Mas? Pada dasarnya sehari-hari tugas saya adalah untuk mendampingi UMKM terkait sistem informasi industri nasional, baik dalam pembuatan akun, dalam pelaporan, lalu untuk memproses berbagai macam perizinan yang ada di dalam sistem tersebut, kemudian tidak menutup juga kegiatan-kegiatan lain seperti penyelenggaraan berbagai macam pelatihan, seperti beberapa waktu belakangan ini adalah kami menyelenggarakan pelatihan artificial intelligence. Oh baik, berarti tugasnya Mas ini nggak cuma hanya mendampingi UMKM untuk tetap survive, tapi juga untuk semakin berkembang ya Mas ke depannya. Oke, siap. Nah, kita masuk ke topik utama kali ini kan kita tentang UMKM naik kelas melalui adanya pusat layanan usaha terpadu ya Mas di Kabupaten Semarang. Nah, itu bisa dijelaskan Mas, pusat layanan usaha terpadu ini seperti apa sistematikanya? Oke. Pusat layanan usaha terpadu atau lengkapnya adalah Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM Kabupaten Semarang adalah sebuah unit di mana didesain untuk memberikan layanan atau pendampingan usaha bagi koperasi dan UMKM serta wirausaha baru supaya bisa meningkat dalam berbagai macam hal, termasuk produktivitas, kualitas, pengelolaan usaha, dan berbagai macam hal yang bermanfaat untuk mereka bertahan dalam pengelolaan usahanya. Baik Mas, berarti bisa disimpulkan kalau PLUT ini ya, kita sebutnya PLUT ya, itu boleh kita mendampingi dari hulu ke hilirnya Mas ya? Ya, harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu ya Mas, siap. Kalau layanan yang bisa diperoleh dari PLUT ini untuk para pelaku UMKM apa Mas? Kalau untuk layanan yang sudah dijalankan di PLUT Kabupaten Semarang ini adalah ada konsultasi dan pendampingan usaha, di mana teman-teman UMKM di Kabupaten Semarang bisa untuk konsultasi terkait usahanya awal-awal mau bagaimana, mau dibawa kemana, perizinan seperti apa yang harus dibuat, sertifikasi apa yang harus dibikin. Lalu juga ada pendaftaran usaha pada sistem OSS atau Online Single Submission. Di sana teman-teman bisa mendaftarkan diri untuk masuk ke dalam OSS lalu membuat nomor induk berusaha. Kemudian ada juga pelatihan teknis dan manajerial, ini kegiatan yang terintegrasi dengan dinas di mana kami secara rutin menyelenggarakan berbagai macam pelatihan. Bisa dicek di Instagram kami @diskumperindak atau @plutkapsemarang. Di sana ada berbagai macam pendaftaran pelatihan yang bisa didaftar oleh para pelaku usaha di Kabupaten Semarang dan masyarakat umum. Kemudian ada pemenuhan sertifikasi dan standarisasi produk. Ini juga hampir sama dengan yang sebelumnya, bahwa ini adalah integrasi dengan program kegiatan dinas, di mana di PLUT ada pernah diselenggarakan fasilitasi sertifikasi halal, fasilitasi sertifikasi hak kekayaan intelektual, dan fasilitasi sertifikasi tingkat komponen dalam negeri untuk industri kecil. Lalu ada juga pengembangan kemasan produk di mana rekan-rekan di PLUT nanti bisa membuatkan desain,
kemudian bisa dicetak purwarupanya, baik itu dalam bentuk stiker maupun standing pouch. Namun mohon maaf belum bisa banyak dicetak dalam jumlah massal, jadi hanya sifatnya prototipe saja. Kemudian yang terakhir adalah promosi dan pemasaran produk. Ini sesuai dengan arahan Bapak Bupati Semarang bahwa di lantai 1 itu dibuat menjadi pusat oleh-oleh dan sentra batik, di mana banyak UMKM binaan Kabupaten Semarang secara khusus dari Diskumperindak itu menampilkan berbagai macam produk yang kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Oke, juga mungkin ada satu lagi layanan, yaitu adalah foto produk gratis. Nanti bisa DM saja di Instagram Plutkap Semarang, bisa janjian membawa produk yang akan difoto, dan kapan waktunya bisa janjian saja. Baik, lengkap ya Mas ya pendampingannya. Betul. Tapi saya tertarik tadi terkait adanya pelatihan tadi Mas. Kalau Plut ini kan memfasilitasi adanya pelatihan-pelatihan. Boleh dijelaskan mungkin buat teman-teman UMKM nih, pelatihan-pelatihan apa saja sih yang disediakan oleh Plut Kabupaten Semarang ini? Oke, mungkin sebelum menjelaskan itu perlu saya garis bawahi bahwa Plut KUMKM Kabupaten Semarang ini masih di bawah Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang atau Diskumperindak. Jadi untuk pelatihannya itu tetap diselenggarakan oleh dinas. Untuk pelatihan-pelatihan yang ada berbagai macam, termasuk pelatihan e-commerce, bagaimana teman-teman UMKM ini masuk ke dalam loka pasar atau marketplace seperti Tokopedia atau Shopee. Juga termasuk kami ingin mengupayakan agar teman-teman UMKM ini bisa masuk dalam dan berkontribusi dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah melalui e-katalog lokal. Lalu ada juga pelatihan-pelatihan seperti pelatihan AI tadi, terus pelatihan pemasaran digital tadi seperti e-commerce, terus fasilitasi sertifikasi halal, dan banyak macam ragamnya. Kemudian untuk informasi pelatihan-pelatihan yang ada itu bisa dicek di Instagram @diskumperindak atau @plutkapsemarang. Supaya apa? Karena kita tahu bahwa Kabupaten Semarang itu wilayahnya luas, kami dengan sumber daya manusia yang terbatas akan tidak bisa menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Semarang dalam satu hari. Maka itu media sosial menjadi salah satu perpanjangan tangan supaya bisa menjangkau teman-teman di seluruh penjuru Kabupaten Semarang. Oke, makasih. Berarti ini pelatihannya itu nanti akan terpusat di Plut gitu ya Mas ya? Ada yang berlokasi di Plut, ada juga saatnya yang berlokasi di luar Plut juga, tergantung kebutuhan dan kondisi yang diharapkan untuk dicapai dalam pelatihan tersebut. Oke, menarik Mas. Lalu misalkan saya nih pelaku UMKM ya Mas. Kalau saya mau join Plut itu gimana ya Mas prosedurnya? Kalau yang dimaksud adalah untuk bergabung dengan asosiasi UKM binaan kami, bisa mendaftar ke UMKM Center, bisa datang ke Plut, nanti minta formulirnya, nanti akan diminta untuk mengisi data supaya bisa direkap datanya, lalu akan dimasukkan ke dalam grup sesuai dengan produk yang dimiliki. Ada 7 klaster UMKM yang ada di UMKM Center, yaitu akan tergantung dengan produk apa yang dimiliki. Yang pasti ketika mendaftar, nomor induk berusaha itu menjadi hal yang wajib bagi pelaku usaha. Dan untuk makanan olahan rumah tangga itu wajib untuk ber-PIRT selama produknya itu memang diwajibkan untuk PIRT. Oke, baik Mas. Lalu kalau siapa saja yang bisa mengakses Mas untuk jadi tadi anggota UMKM yang bisa mengakses siapa sih? Apakah ada syarat-syarat tertentu misalkan di omsetnya atau berdiri sejak kapan begitu Mas? Kalau untuk syarat lebih ke tadi ya, untuk dokumen legalitas lebih ke nomor induk berusaha itu menjadi hal yang wajib. Kedua tadi untuk perizinan makanan olahan paling tidak PIRT untuk produk-produk makanan tertentu. Dan kalau untuk status kependudukan akan lebih baik jika ber-KTP di Kabupaten Semarang. Kalau belum punya NIB Mas, kan banyak tuh UMKM yang belum punya
NIB ya, karena memang usaha mikro ya, belum Ya. mungkin kendala waktu atau keterbatasan dana mungkin untuk Oh, oke. Sebenarnya kalau untuk keterbatasan dana, NIB itu sifatnya gratis. Jadi bisa dibuat tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari teman-teman konsultan PLUT KUMKM Kabupaten Semarang, di mana termasuk layanan pendaftaran usaha pada sistem perizinan berusaha OSS. Jadi teman-teman misal UMKM itu belum punya NIB, jangan takut, datang saja ke PLUT Kabupaten Semarang, lalu akan kami layani untuk pembuatan NIB. Oh, berarti jangan takut kalau ada ini Mas, keterbatasan dana itu memang nggak ada ya untuk bikin Tidak NIB? tidak ada siap. untuk biayanya memang gratis. Oke, siap. Nah, sejauh ini bagaimana respon dan manfaat yang dirasakan oleh UMKM dengan keberadaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Semarang ini, Mas? Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT KUMKM Kabupaten Semarang ini diresmikan oleh Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada akhir 2022. Kemudian secara historical usianya hampir 3 tahun, di mana masih sangat belia nggih. Untuk respon dan tanggapan atas keberadaan PLUT ini tentu sangat beragam. Ada yang positif, ada juga yang kritik juga pada pelayanan kami. Tentu hal tersebut sangat wajar karena istilahnya pengelolaan PLUT ini juga kami juga masih belajar, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan, dan kami sangat berharap bahwa pemerintah Kabupaten Semarang melalui Diskumperindak tidak bisa bekerja sendiri. Harus melibatkan banyak orang supaya pelayanan di PLUT ini bisa semakin optimal dan tentunya memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat secara umum dan masyarakat Kabupaten Semarang secara khusus. Amin, ya. Semoga semakin berdampak ya Mas. Betul. Nah, kalau kita lihat dampaknya selama 3 tahun, hampir 3 tahun ya Mas berjalan Hampir ini. 3 tahun. Pasti ada ini dong Mas, success story gitu untuk beberapa UMKM yang sudah menjadi anggota binaan dari Diskumperindak melalui PLUT ini. Bisa diceritakan Mas salah satu kisahnya? Kalau untuk kita bercerita dulu tentang mungkin definisi sukses yang dimaksud di sini seperti apa ya. Mungkin kita persempit saja, sukses yang dimaksud di sini lebih ke bagaimana pelaku UMKM yang mampu untuk merintis, membangun, kemudian mengupayakan bahwa usahanya bisa survive dan akhirnya berkembang. Diskumperindak Kabupaten Semarang bersama dengan PLUT Kabupaten Semarang telah mengupayakan membuat sebuah kanal YouTube atau podcast atau siniar yang berisikan berbagai macam cerita atau kisah dari para pelaku UMKM yang kami pandang mereka sudah sangat berkembang. Sampai saat ini kami sudah jalan 5 episode, bisa dicek di YouTube @diskumperindak atau @PLUTKAP Semarang. Di sana ada berbagai macam episode, dari ada yang penulis novel asal Kabupaten Semarang yang produk novelnya itu sudah dibikin film. Ada juga pembuat tas dari kresek. Kresek itu dijadikan tas sebagai produk fashion yang nilai jualnya meningkat drastis daripada kresek biasa. Produk limbah gitu. Produk limbah, betul. Kemudian ada yang memulai dari bukan nol lagi, Mbak, mulai dari minus tapi karena meskipun tidak bersekolah atau mengenyam pendidikan yang tinggi, beliau memiliki semangat belajar yang tinggi dan mau untuk bekerja keras serta istilahnya open mind lah, istilahnya open mind untuk mengembangkan usahanya. Banyak hal cerita di situ, dinamika usahanya seperti apa. Nanti teman-teman di podcast Besti ini bisa mampir ke podcast di sebelah podcast kami supaya bisa lebih paham tentang berbagai macam kisah, juga semoga bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman. Jadi sekalian ditonton ya PLUTCast. PLUTCast PLUT PLUTKAP Semarang gitu. Nanti bisa dicek di YouTube @diskumperindak dan @PLUTKAP Semarang. Ada 5 episode dan rencana akan ada tambahan 2 episode lagi dari kami. Mantap ya Mas. Itu tayang berapa
Kalau untuk yang tahun ini kami ada 3 episode. Nanti di bulan Oktober atau November ini akan ada 1 episode yang akan diunggah. Kemudian di akhir tahun kalau tidak salah sesuai dengan arahan produser kami itu nanti di Desember akan upload lagi 1 episode. Oke, jangan lupa ditonton ya Jangan lupa teman-teman ditonton. UMKM. Betul. Siap. Ada giveaway-nya juga. Luar biasa. Oke. Makasih Mas. Kalau ini peran data Mas dalam mendukung pembinaan UMKM di Kabupaten Semarang ini sejauh mana? Data itu menjadi hal yang penting apalagi di era sekarang ya Mbak Tantri, bahwa data itu menjadi landasan dalam penentuan berbagai macam kebijakan dan keputusan. Untuk pembinaan UMKM sendiri, data ini penting ketika kami akan mendesain sebuah pelatihan. Dari data kita tahu apa saja sih bidang usaha atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI yang dimiliki oleh mayoritas masyarakat Kabupaten Semarang. Dengan dasar seperti itu kita akan mampu mendesain pelatihan apa yang sekiranya dibutuhkan. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu kita paham bahwa belakangan ini tren penggunaan AI itu sangat tinggi. Betul. Dan untuk pertama kali di bulan September kemarin kita menyelenggarakan pelatihan artificial intelligence, dan dari situ kita buka pendaftaran dalam 2 hari, pendaftarnya sudah 100 lebih. Luar biasa. 100 lebih. Nah, dari data tersebut berarti kan kita bisa menyimpulkan bahwa pelatihan artificial intelligence ini menarik untuk kedepannya akan dibuat lagi, bisa jadi seperti itu. Nah, itu kan nanti akan mempengaruhi keputusan atau pembuat keputusan dalam membuat sebuah pelatihan di tahun anggaran yang akan datang. Baik. Itu tentunya sangat ini ya Mas, pendukung perkembangan usaha di era digitalisasi sekarang ya Mas. Betul ya. sekali. Kalau kita nggak mau berubah kan susah untuk berkembang. Betul, teorinya Charles Darwin kan Betul. makhluk hidup yang bisa bertahan hidup adalah yang adaptif ya. Betul sekali. Oke. Nah, ini kan kita BPS pada tahun 2026 ini kan akan mendata usaha-usaha ekonomi termasuk UMKM tadi pada tahun 2026. Nah, menurut Mas, kenapa sensus ekonomi 2026 ini penting bagi pemerintah daerah khususnya untuk UMKM itu sendiri, Mas? Oke, sensus ekonomi 2026 menjadi hal yang penting khususnya bagi pemerintah daerah Kabupaten Semarang, karena dengan sensus ekonomi ini pemerintah daerah jadi memiliki gambaran di lapangan itu seperti apa, kondisinya seperti apa. Apalagi kalau saya tidak salah riset bahwa data yang mau dihimpun itu mencakup struktur ekonomi dan karakteristik usaha. Betul. Di Discomperindex sendiri itu dua data tersebut menjadi hal yang penting karena dari kami akan mencoba menganalisis atau mencoba mempelajari informasi tersebut untuk kedepannya membina usaha, khususnya usaha mikro kecil di Kabupaten Semarang itu kondisi lapangannya seperti apa, supaya paling tidak dengan informasi yang tersaji tersebut kan kita bisa jadi tahu perkembangannya sudah sejauh mana, apa yang akan kita lakukan berikutnya. Karena dengan basis sensus, data yang diperoleh dari sensus itu kita akan tahu sudah sampai mana sih pelaku usaha di daerah Kabupaten Semarang. Jadi itu menjadi hal yang krusial bagi pemerintah daerah. Berarti penting ya Mas Penting, pelaksanaan sensus ekonomi untuk perkembangan UMKM Kabupaten Semarang. Betul. Ya. Kalau ada harapan khusus nggak Mas dari Discomperindex untuk partisipasi pelaku UMKM untuk dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026? Oke. Mungkin lebih ke teman-teman UMKM supaya bisa terlibat atau berpartisipasi dalam sensus ekonomi ini, bisa disupport supaya informasi yang dihimpun ini semakin menyeluruh ya Mbak. Saya mungkin tidak terlalu paham tentang statistik, tapi sepertinya semakin menggambarkan populasi, data yang disajikan itu kan semakin baik ya. Tidak salah seperti itu. Nah, harapannya dengan semakin banyak teman-teman UMKM yang kooperatif,
yang bisa terlibat, itu akan bisa membuat data yang tersaji atau informasi yang tersaji ini semakin komprehensif. Ya, harapannya data yang tersaji secara komprehensif ini bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak dan pemangku kepentingan yang akan menggunakan informasi tersebut. Baik, makasih Mas Cahya atas dukungannya. Jadi jangan lupa untuk para pelaku UMKM di Kabupaten Semarang untuk tetap berpartisipasi aktif nanti tahun depan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Oke, Mas Cahya. Baik, terakhir Mas Cahya, pesan bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Semarang agar UMKM ini tidak hanya survive begitu, tapi juga terus berkembang, mungkin sampai pangsa ekspor begitu. Oke, mungkin untuk pesannya adalah yang saya pelajari juga sih dari teman-teman pelaku usaha mikro, kecil, menengah maupun besar itu adalah jangan berhenti untuk belajar, jangan berhenti untuk menerapkan apa yang dipelajari. Dari situ akan banyak hal yang diperoleh dan jangan pernah berhenti untuk berjalan. Mungkin lelah istirahat dulu, tapi jangan pernah untuk berhenti karena istilahnya dalam berusaha itu dituntut untuk menjadi insan yang tangguh. Begitu saja. Jadi pesannya untuk jangan pernah berhenti belajar ya Mas ya, dan terus adaptif ngoten nggih. Betul. Siap. Baik, terima kasih banyak Mas Cahya sudah berbagi cerita dan menginspirasi para pelaku UMKM, dan semoga Diskum Perindak melalui Pusat Layanan Usaha Terpadunya terus dapat membina agar UMKM Kabupaten Semarang ini terus berkembang. Betul. Oke, baik. Semoga makin banyak UMKM yang tumbuh dan naik kelas lewat Plut ini ya Mas ya. Baik. Buat Besti semua, jangan lupa follow terus podcast Besti Kabupaten Semarang untuk tidak ketinggalan obrolan-obrolan seru lainnya. Baik, saya Tantri dan Mas Cahya pamit undur diri. Dadah.